Langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan mulai praktikum modul 3 yaitu judulnya penanaman mikroba. Next Kak. Jadi untuk topiknya itu yang pertama kita akan membahas tentang pengantarnya dulu, tentang pengantarnya tentang si penanaman mikroba ini. Lalu yang kedua itu tentang ada tujuan, lalu ada alat dan bahan, terus praktikum, dan juga nanti kita di akhir akan menonton video referensi yang bisa kalian jadikan acuan gitu ketika untuk nanti kalian melakukan praktikum gitu. Next Kak. Oke, jadi untuk teknik biakan ini itu ada 3 metodenya. Metode penanaman mikrobanya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada namanya cawan sebar atau spread plate. Yang kedua ada cawan tuang atau pour plate, dan yang ketiga itu ada cawan gores atau straight plate. Next Kak. Nah, jadi yang pertama itu ada metode cawan gores gitu. Nah, untuk cawan gores ini itu adalah metode untuk mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni yang lain sehingga mempermudah proses isolasi nantinya gitu. Nah, tapi si metode cawan gores ini ada kelemahannya gitu, yaitu penggoresannya itu cukup lama karena dia harus betul-betul teliti gitu kan, dan sulit sehingga memudahkan terjadinya kontaminasi dan kegagalan. Nah, untuk tipe goresannya sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada goresan T, kedua ada goresan kuadran, yang ketiga ada goresan radian, dan yang keempat itu ada goresan sinambung. Jadi untuk bentuk goresannya itu bisa kalian lihat sendiri di gambar gitu kan. Nah, lalu di sini juga ada gambar metode cawan gores. Bentar ya. Nah, jadi di sini yang pertama itu yang kita lakukan, kita siapkanlah dulu si media kita, media agar kita kan. Nah, lalu habis itu kan kita mau menanam mikroba gitu kan. Nah, berarti kita harus punya sampelnya dulu gitu kan. Nah, jadi sampel kita ini itu kita ambil dengan menggunakan yang namanya kawat OC gitu kan. Inilah yang namanya kawat OC gitu. Nah, kawat OC ini sebelum kita masukkan ke dalam si sampelnya itu harus disterilkan dulu supaya nanti dia enggak terkontaminasi gitu. Bakteri dari luar itu terkontaminasi dengan si sampel kita. Nah, habis itu baru kita ambil si sampelnya, baru kita langsung goreskan aja di media agar kita gitu kan. Nah, kayak misalnya kita mau goresin pakai goresan sinambung, berarti kita tinggal goresin gini-gini aja gitu kan. Nah, setelah kita goreskan sesuai dengan tipe goresan yang kita inginkan, barulah nanti kita inkubasi. Inkubasi itu kita tunggulah selama beberapa hari gitu kan. Beberapa hari sih bakterinya itu akan tumbuh gitu. Nah nantinya ketika si udah berapa hari gitu, udah menunjukkan tanda-tanda bakterinya tumbuh lah gitu, atau jamurnya tumbuh, itu nanti si si bakterinya atau jamurnya itu, koloninya tuh akan tumbuh sesuai dengan bentuk goresan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita menggores gitu kan, goresan kita tuh bentuknya gini. Nah, jadi nanti si bakterinya tuh akan tumbuh di sini juga, di bekas goresan kita ini. Itulah yang dinamakan namanya mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni lain gitu. Jadi maksudnya dia itu jelas gitu bentukannya, sesuai dengan goresan gitu, tidak tersebar secara tidak merata gitu. Oke, jadi itu untuk metode cawan gores. Next Kak. Nah, yang kedua itu adalah metode cawan tuang atau pour plate. Nah, metode cawan tuang ini adalah suatu teknik menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan kultur bakteri atau sampel kita itu ke media agar yang telah memadat. Oke, pada metode cawan tuang sangat mudah dilakukan dengan pengincaran beberapa kali agar mikroorganisme dapat tumbuh dan tersebar merata. Oke, jadi ketika kita mau melakukan metode cawan tuang, namanya cawan tuang, berarti si sampel kita itu bentuknya
sampel cair gitu kan, namanya tuang gitu. Nah, berarti untuk cawan tuang ini sampelnya itu wajib cair gitu. Nah, jadi si sampelnya ini nanti akan langsung dituangkan ke media kita ini. Ya udah, setelah dituang, ya udah nggak diapa-apain lagi gitu. Baru nanti diinkubasi, baru nantilah terbentuk koloninya itu. Nah, bedanya sama si siapa tadi sebelumnya, si metode gores itu, kalau di metode cawan tuang itu dia persebaran koloninya itu tidak jelas gitu, tidak bisa dipisahkan lah gitu. Kalau tadi si metode cawan gores itu kan tadi kita bisa tahu gitu kan, si bakterinya itu ya bakal tumbuh sesuai dengan goresan kita gitu. Tapi kalau kita tuang, kita pakai metode cawan tuang, kita tuang aja gitu kan. Nah, kita nggak bisa gitu kita pisah-pisahkan koloninya sesuai kita inginkan gitu kan. Oke. Nah, jadi untuk metode cawan tuang ini dia itu ya lebih mudah sih dibandingkan si metode cawan gores tadi. Kalau cawan gores tadi kan dia harus di gores-gores sesuai dengan tipe goresan yang kita inginkan gitu, dan itu harus betul-betul uh, teliti gitu kita menggoresnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau cawan tuang ini ya udah kalian tinggal tuang aja, dah tutup, tunggu inkubasi, baru nanti dia bakal terbentuklah koloni-koloninya itu. Nah, berarti kita bisa bilang kalau metode cawan tuang itu lebih mudah gitu dilakukan dengan daripada si cawan gores itu, cawan gores tadi gitu. Oke, next Kak. Nah, selanjutnya itu ada metode cawan sebar gitu. Nah, untuk metode cawan sebar ini dia itu bukan sama sih, agak mirip dengan si metode cawan tuang tadi gitu, sama-sama sampelnya itu berbentuk cairan gitu kan. Nah, tapi bedanya kalau cawan sebar itu dia setelah dituang sampelnya ke dalam media agar kita, habis itu kita 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 ratain gitu, kita sebar gitu kan, kayak gini, kayak bisa kita lihat di gambar gitu kan, disebarkan merata gitu pada permukaannya gitu, baru nanti diinkubasi. Nah, untuk koloninya sendiri itu dia emang nggak setegas metode cawan gores gitu, tapi setidaknya di metode cawan sebar ini dia lebih terpisah dengan baik lah gitu koloninya daripada si metode cawan tuang sebelumnya tadi itu. Oke, next Kak. Oke, di sini ada penjelasan lebih detailnya tentang metode cawan gores, cawan tuang, dan untuk biakan jamur juga. Ini untuk ini mungkin nanti bisa kalian langsung baca aja di modul praktikum, kan itu udah di-share, mungkin nanti kalian baca aja ini. Next Kak. Oke, ini juga nanti bisa kalian baca sendiri di modul praktikum. Next. Oke, untuk tujuan praktikum akan dilanjutkan oleh kakak-kakak asisten. Oke, terima kasih untuk Kak Ade. Selanjutnya Kakak akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum. Next Kak, slide-nya. Ya, tujuan dari modul 3 ini ada 5 ya. Yang pertama itu untuk mengetahui prinsip dasar teknik penanaman mikroba. Dan yang kedua untuk mengetahui metode yang digunakan dalam teknik penanaman mikroba. Untuk metode-metodenya mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Ade tadi. Ada metode cawan tuang, cawan sebar, dan cawan gores. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui tipe-tipe goresan pada metode cawan gores. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Ade. Lalu untuk mengamati mikroba yang tumbuh pada media yang dibuat dan untuk mengetahui jenis media yang sesuai dengan pertumbuhan mikroba. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Nah, kali ini untuk alat, bahan, dan prosedur itu dibagi dua, yaitu untuk NA dan PDA. Nah, untuk NA sendiri kita akan menggunakan metode cawan sebar. Silakan selanjutnya. Ya, yang pertama itu alat yang digunakan itu sesuai dengan prosedur modul online ya. Jadi ada lilin dan semua peralatan yang sudah disterilisasi di modul 1, dan untuk bahannya itu ada media Na 3 buah yang sudah dibuat sebelumnya pada modul 2 dan sampel mengandung bakteri. Selanjutnya, untuk prosedur praktikum,
Jadi untuk prosedur praktikum untuk NA ini, yang pertama kita tuangkan sampel ke masing-masing media NA sebanyak 1 sendok. Yang kedua, ratakan dengan menggunakan kawat OC yang sebelumnya telah dipanaskan di api dan ratakan dengan cara seperti menulis angka 8. Jadi nanti saat dilakukan praktikum itu yang pertama harus diperhatikan adalah saat membuka media NA, itu harus didekatkan dengan lilin, dan saat menuangkan sampel juga harus didekatkan dengan lilin. Bahkan saat meratakan sampel dengan kawat OC itu harus tetap berada di sekitar lilin agar kondisi media dan tempat kerja kalian itu masih dalam kondisi aseptis. Begitu pula sampai media itu ditutup kembali. Lalu setelah media ditutup, media harus disimpan di tempat yang gelap dan tutup menggunakan kain hitam selama beberapa hari sampai bakteri dapat diamati. Selanjutnya. Nah, untuk alat dan bahan untuk PDA itu akan dilanjutkan oleh Kak Ana. Silakan, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Ade dan juga Kak Lulu. Selanjutnya, Kakak akan melanjutkan alat dan bahan untuk PDA-nya. Nah, untuk PDA ini kita memakai metode cawan gores. Nah, di sini untuk alatnya sama dengan NA tadi, kita menggunakan lilin dan juga semua peralatan yang sudah disterilisasi di modul 1 seperti dandang, spatula atau sendok, dan lain sebagainya. Nah, hanya bedanya di bahan, kalau tadi di NA dia memakai media NA, untuk di PDA jelas kita memakai PDA sebanyak 3 buah dan juga sampel mengandung jamur. Nah, untuk prosedur praktikumnya, sebelum kita masuk ke poin 1, jelas kita harus menghidupkan lilin untuk memanaskan kawat ose, dan setelah kita panaskan kawat ose sampai memerah, kita biarkan kawat ose itu sampai dingin, karena kalau kita langsung mengambil sampel jamur dengan keadaan kawat ose itu masih memerah, maka mikroba yang akan kita ambil itu akan mati dianya. Jadi setelah dia dingin, kita ambil sampel jamurnya tadi menggunakan kawat ose, lalu kita membuka sedikit tutup PDA tadi, seperti yang udah dibilang Kak Lulu tadi, kita membukanya itu harus di sekitar lilin dengan tujuan agar penanaman mikroba ini tetap kita lakukan secara aseptis dengan tujuan untuk menghindari mikroorganisme yang tidak kita inginkan yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, setelah kita buka sedikit tutup PDA itu, kita goreskan PDA itu dengan goresan metode goresan sinambung, yaitu dengan cara zigzag. Selanjutnya kita tutup PDA tadi, dan setelah kita tutup kita juga harus mendekatkannya dengan di api itu, di lilin tersebut, dengan tujuan biar aseptis juga. Selanjutnya kita simpan di tempat yang gelap dan tutup dengan menggunakan kain hitam. Untuk video praktikum akan dilanjutkan lagi oleh Kak Ade. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum mikrobiologi percobaan ketiga, pada saat ini kita akan membuat teknik dasar untuk penanaman bakteri. Ada teknik swab, inokulasi, dan satu lagi teknik sebar. Pertama, teknik sebar. Nyalakan api bunsen bertujuan untuk sterilisasi alat.
Sterilisasi cawan Petri dengan diputar pada Jadi pijar di sini kan bunsen, kalian pakai kemudian tuangkan nutrien kalau agar ke praktikum dalam di rumah cawan nanti kita sebanyak pakai lilin 15 aja mili gitu hingga kan. merata. Nah, itu dia menuangkannya itu dekat api, dekat lilin api itu karena supaya apa ya namanya, teknik secara aseptis gitu. Nah, aseptis di sini maksudnya supaya bakteri-bakteri atau mikroorganisme Ambil yang ada biakan di mikroba luar pada nutrien broth itu yang berbentuk cairan. bakal apa ya, Lepas kapas mati penutup gitu, dengan sehingga dia tidak dijepitkan akan pada jari dan tidak diletakkan di atau meja. masuk ke dalam Kemudian sampel tuangkan pada bakteri cawan, yang akan kita homogenkan dengan cara menggoyangkan dengan tanam merata. gitu. Sterilisasikan kembali cawan Petri dengan cara diputar pada pijar bunsen, kemudian diamkan hingga memadat. Kedua, teknik sebar. Ambil biakan bakteri pada nutrien broth, jepit kapas penutup dengan jari, kemudian sterilisasi mulut tabung dengan pijar bunsen. Sterilisasi batang swab dengan pijar bunsen, kemudian masukkan batang swab ke dalam biakan, tekan kapas swab pada dinding tabung agar biakan tidak menetes. Sterilisasi kembali mulut tabung dan tutup dengan kapas. Swab perlahan di atas permukaan agar yang telah memadat hingga merata. Kemudian sterilisasi kembali batang swab dengan pijar bunsen. Ketiga, teknik gores. Sterilisasikan jarum OC pada pijar bunsen sampai memijar. Kemudian diamkan hingga pijar mereda. Ambil biakan bakteri pada media nutrien agar miring dengan menggunakan jarum OC. Goreskan secara zigzag pada media agar yang sudah memadat. Sterilisasi cawan Petri dengan diputar pada pijar bunsen. Kemudian sterilisasi jarum OC hingga memijar. Demikianlah praktikum mikrobiologi untuk percobaan teknik dasar penanaman mikroba. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung lanjut aja video yang kedua, Kak. Baik, Kak, sebentar ya, Kak.
Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang metode total plate count. Nah, perlu diketahui bahwa prinsip metode TPC adalah menumbuhkan mikroba pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Peralatan yang perlu kita persiapkan adalah cawan Petri sebanyak 3 buah, kemudian tabung reaksi bertutup sebanyak 3 buah, beker gelas 100 ml, batang pengaduk, sendok spatula, pipet ukur 1 ml, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, pipet filler atau pipet pump, kawat ose, kaca arloji, Erlenmeyer, botol semprot berisi Aquades, hot plate, pembakar spiritus, etanol 70% sebagai antiseptik, botol sampel, dan media tanam kita berupa plate count agar atau PCA. Sebelum kita melakukan metode TPC, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan area kerja kita secara aseptis. Nah, bersihkan meja kerja dengan menggunakan alkohol 70%. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main. Kemudian, letakkan pembakar spiritus yang sedang menyala. Tata dengan rapi semua peralatan yang akan kita gunakan di atas meja yang sudah kita sterilkan tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah pembuatan media biakan. Nah, kita timbang dulu media PCA atau plate count agar kurang lebih sebanyak 2 gram. Nah, kemudian siapkan Aquades sebanyak 50 ml untuk melarutkan PCA tersebut. Tuang PCA yang sudah kita timbang tadi, kemudian larutkan dengan 50 ml Aquades yang sudah kita ukur. Aduk untuk menghomogenkan. Kemudian kita didihkan media yang sudah kita buat di dalam Erlenmeyer. Jangan lupa Erlenmeyer wajib disumbat. Jangan pernah membuka tutup Erlenmeyer supaya media yang ada di dalam Erlenmeyer tetap terjaga kesterilannya. Siapkan 3 buah cawan Petri yang sudah kita beri label. Nanti pas kalian mau memasukkan sampelnya itu ke media kalian, itu lakukan seperti ini gitu. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya itu banyak salahnya tuh di sini gitu. Jadi sehingga si praktikumnya itu hasil praktikumnya itu tidak memuaskan lagi tuh hasilnya kan. Nah, jadi salah satu faktornya itu ya ini biarkan secara media metode aseptis gitu. Nah, jadi kalian di sini perlu memasukkan sampelnya itu dekat sama api gitu, supaya mikroorganisme sambil yang menunggu media siap, yang ada di luar langkah berikutnya adalah cawan Petri itu dia itu tidak akan
mengkontaminasi Sampel sampel yang akan yang kita ada di uji dalam adalah sampel air keran. dalam Nah, media bakarlah kita itu terlebih tadi. dahulu bagian ujung keran. Nah, kemudian nyalakan air beberapa menit. Kemudian ambillah botol sampel yang sudah kita sterilkan. Isilah botol sampel tersebut dengan air keran yang sudah mengalir tadi. Lakukan secara aseptis. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan pengenceran bertingkat dari sampel air. Oke, jadi untuk videonya itu saja gitu. Jadi intinya di modul 3 ini kalian yang harus kalian perhatikan itu kalian melakukan penanaman mikrobanya itu secara aseptis, itu aja intinya. Nah, untuk melakukannya secara aseptis itu kalian harus mendekatkan si sampel si cawan petrinya itu ketika kalian mau menggoreskannya itu menanam mikrobanya itu harus dekat dengan api. Itu aja sih intinya untuk penjelasan video tadi itu yang mau ditunjukkan gitu. Nah, sekian